Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, edisi hari Jumat tanggal 10 Januari 2025. Firman Tuhan berdasarkan kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Dengan perikop, hikmat dan kebodohan adalah sia-sia. Saya akan membacakan satu ayat dari perikop firman Tuhan ini, yaitu dari ayat yang ke-11. Selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara untuk membaca di rumahnya masing-masing. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih atas perkenan Tuhan. Kita masih bisa memasuki dan mulai menjalani tahun yang baru, tahun 2025 ini. Dalam tahun yang baru ini, tentu banyak dari kita telah merencanakan atau merancangkan apa saja yang mau dikerjakan. Dan bahkan barangkali juga apa saja yang menjadi tujuan atau target yang mau dicapai. Namun hendaklah kita selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menentukan segala sesuatunya. Dalam Amsal pasal 16 ayat 9 mengatakan, manusia merancangkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, sesuai perikop kita hari ini, kita juga diingatkan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi. Pengkhotbah menyebutnya sebagai sia-sia, baik itu tentang hikmat ataupun tentang kebodohan. Sesuai perikop hari ini menceritakan bagaimana perjalanan atau pengalaman hidup dari sang pengkhotbah, di mana dia memiliki semuanya dalam kehidupannya. Mulai dari segala kegirangan yang dia nikmati dalam kehidupannya, kemudian dia juga memiliki akal budi atau dalam pimpinan hikmat senantiasa dalam ayat yang ketiga. Kemudian menceritakan bagaimana kehidupannya sehari-hari, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan rumah, yang menanami, membuka kebun anggur dan menanaminya, dan berbagai rupa-rupa pohon, buah-buahan, dan seterusnya. Ia juga menggali kolam-kolam untuk mengairi tanamannya, membeli budak laki-laki dan perempuan, dan mengumpulkan begitu banyak perak dan emas katanya. Kemudian mencari biduan-biduan, biduanita, dan bahkan juga memiliki banyak gundik. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling besar di Yerusalem. Semua yang diinginkan matanya, semuanya dia bisa mendapatkannya. Saudara, ada perkiraan bahwa pengarang atau penulis ini adalah Raja Salomo, yang memang dalam kehidupannya sudah memiliki semua yang didambakan orang. Baik itu harta, tahta, wanita, seperti yang mungkin sering kita dengar, kalau sudah semua itu dimiliki, itulah kesuksesan yang sebenarnya versi dunia.
Dan tidak cukup hanya itu, dia juga memiliki hikmat yang luar biasa, seperti dicatat dalam nas tadi. Namun pada akhirnya ia melihat, menyelidiki, dan menyimpulkan bahwa tiada arti semua itu. Seperti yang dibacakan di awal dalam ayat yang ke-11. Ketika dia melihat kembali, menyelidiki kembali akan segala sesuatu yang sudah dia kerjakan, akan segala sesuatu yang sudah dia miliki, ternyata semuanya itu tidak ada artinya. Nah, kita juga mungkin diingatkan akan hal ini tentang segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Sehingga dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ada firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia. Dunia ini akan lenyap oleh keinginannya. Tetapi orang yang mengasihi Allah akan hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam diri manusia memang ternyata selalu ada keinginan. Keinginan ini dan itu dan sebagainya. Tidaklah salah kalau ada hal-hal yang demikian. Namun keinginan yang tidak bisa dikendalikan itu tidak akan bisa dipenuhi oleh dunia ini. Karena apa? Karena keinginan manusia itu selalu akan ada dan tidak pernah puas. Ada satu perkataan yang bijak mengatakan bumi ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginannya. Dan hanya Tuhanlah yang bisa memenuhi, menutupi, dan menyempurnakan keinginan ataupun kebutuhan hidup manusia. Kita bisa bandingkan dalam ayat yang ke-25 di perikop ini yang mengatakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, tidak ada sesuatu pun yang bisa memenuhi, mencukupkan, melengkapi, menyempurnakan segala sesuatu yang kita butuhkan atau inginkan selain hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada. Saudara, kesia-siaan akan segala sesuatu dalam hidup ini di sisi lain bukan berarti harus disikapi atau disikapi dengan lalu kita menyerah begitu saja. Tidak mau berbuat apa-apa. Dan kemudian terus hidup dalam kemalasan. Bukan juga berarti demikian. Pengkhotbah mengakui bahwa segala sesuatu dalam dunia ini sia-sia. Tapi ada pesan juga dari pengkhotbah yang harus diperhatikan oleh orang percaya. Yang pertama adalah dalam kesia-siaan hidup kita diingatkan untuk selalu mengutamakan Tuhan. Untuk selalu mengutamakan Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan kita akan terpuaskan sampai kepada kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Tuhan kita akan diperlengkapi dan disempurnakan. Dalam Matius 16 ayat 25 sampai 26 sebagai perbandingan mengatakan sia-sia kalau kita memperoleh segala sesuatu dalam dunia ini. Tapi kita kehilangan nyawa kita. Mungkin ada begitu banyak orang menghabiskan segala sesuatu. Segala tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya untuk memperoleh segala hal dalam dunia ini. Tapi itu sia-sia. Dalam Matius 16 ayat 25 sampai 26 mengatakan apa guna seorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Namun berbahagia mereka yang kehilangan nyawanya karena aku, firman Tuhan. Tuhan nanti akan mengembalikannya. Jadi dalam segala
rencana pekerjaan, keinginan, atau target yang mau dicapai di hari ke depan. Melewati nas firman Tuhan hari ini kita diingatkan, tetap utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang kedua, pergunakanlah waktu untuk hidup takut akan Tuhan dan lakukan perintahnya. Dalam kesia-siaan di dunia ini, kita ditempatkan di mana kita diuji. Ini sebenarnya adalah kesempatan di mana kita dibentuk, diperlengkapi, di mana kita dilatih kehidupan iman kita dalam Tuhan. Apakah kita takut akan Tuhan atau tidak? Dalam kesia-siaan hidup ini, pada akhirnya pengkhotbah memberi kesimpulan. Kalau kita lihat dalam pasal yang ke-12 ayat 13-14 di kitab terakhir pengkhotbah mengatakan, pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi dalam segala kesia-siaan hidup ini, melewati pengkhotbah, kita diingatkan untuk belajar hidup takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu seturut sesuai firman-Nya. Karena kelak kita akan dihakimi menurut apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dalam Galatia pasal 6 juga ada nas firman Tuhan mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Diberkati kita yang mendengar, bisa memahami, mengimani, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah memasuki hari yang ke-10 di tahun 2025 ini. Ini semua atas perkenan dan kemurahan Tuhan. Kiranya di hari-hari selanjutnya tetap nyata pimpinan penyertaan pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menjalani hidup ini dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Melewati firman-Mu hari ini, biarlah kami juga diingatkan di atas segala sesuatu yang kami rencanakan di hari-hari ke depan, atau di atas segala sesuatu yang ingin kami raih, ingin kami capai. Biarlah Tuhan yang terutama dan yang paling utama di atas segala sesuatunya. Biarlah kami selalu diingatkan untuk percaya setia dan mengandalkan Tuhan, dan mengutamakan untuk melakukan hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, agar mereka senantiasa dapat hidup dalam iman yang benar dan menjalani kehidupan seturut sesuai kehendak Tuhan. Ini doa kami, ampunilah segala salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa bersyukur, berharap, dan berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita bisa bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.